Bu ya. Jadi nanti di kurikulum Merdeka itu nggak ada lagi KIKD. Kalau K13 kan ada KIKD, kita bingung. Setiap membuat PPM, KI-nya berapa? KI 1. 1 berapa? 1.1, 1.2. Nanti masuk lagi KI 2. KI 2-nya berapa? 2.3, 2.5, 2.6. Kita kan bingung Bu ya. Banyak banget. Nah kalau ini enggak. Konteksnya yang saya bilang tadi, capaian pembelajarannya cuma 3. Ya Bu ya, cuma 3 CP-nya Bu ya. Dan itu nggak ribet, gampang. Makanya saya bilang gampang sekarang. Terus personalisasi. Di kurikulum ini kita harus lihat konteks anak didik kita. Anak didik kita tuh, lingkungan kita tinggal di mana. Misalnya kita dekat laut Bu, kita nggak usah jauh-jauh belajar tentang binatang yang, misalnya belajar tentang yang di pegunungan. Kita hari ini belajarnya tentang membuat kopi gayo misalnya. Sementara kita tinggalnya di pinggir laut Bu ya, ngapain gitu, nah kejauhan. Makanya personalisasi ini ditekankan di sini ya Bu ya. Makanya setiap sekolah punya ciri khas masing-masing. Dia di daerah pesisir kah, di pegunungan kah, atau di daerah industri, atau di perkotaan. Kita cari ciri khas daerah kita sendiri ya. Lanjut. Nah, karakteristik kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Kenapa sih harus proyek, Bu Rita? Setiap tahun proyek. Kenapa? Karena di proyek ini sama ibaratnya kayak kita main-main, bukan? Anak-anak kan suka kan Bu main. Di kelas balik, dia setiap hari setiap belajar pasti main ke balon. Ada yang suka mainnya ke bola. Itu sebetulnya proyek kecil dia, ya. Dia sebetulnya udah belajar proyek di situ. Kenapa? Dia anak-anak tuh nggak suka. Dia misalnya di apa ya? Ditekankan harus nulisnya penuh gitu ya. Terus begitu mewarnainya harus rapi, gitu bukan? Tapi ketika kita bisa buka area balok, nggak selesai 2 jam nggak selesai dia main. Capek, kita bilang ayo mau pose Kak? Nggak, turun gitu ya. Ayo kita mau pose, nanti dulu. Nah makanya dikembalikanlah pembelajaran proyek ini di kurikulum Merdeka. Anak-anak bebas bermain, bebas belajar Bu ya. Itu mengasah soft skills-nya. Soft skill-nya apa? Nah keahlian itu tadi yang literasi numerasi. Dia bisa mencari tahu sendiri, menggabungkan sendiri, mengoperasi apa sih namanya? mencoba sendiri, kalau ini digabung sini jadi apa, dicampur ini jadi apa, terus ngaduknya pakai apa sih? Misalnya percampuran warna, pakai lidi dia tercampur enggak? Kalau pakai sendok gimana hasilnya? Kalau pakai kayu hasilnya gimana? Anak kan suka yang kayak gitu Bu. Nah itulah soft skillnya dilatih, biasa. Dan nilai karakter. Kenapa di proyek ini ada nilai karakternya? Iya. Ketika dia harus bermain proyek, dia harus sabar. Pertama kan, karena pembelajaran proyek, dia kan bertahap. Nggak bisa langsung asam sunti, belinya langsung jadi asam sunti. Dia harus paham step-stepnya, langkah-langkahnya. Dia belajar sabar, nilai karakternya di situ Bu ya. Terus dia belajar apa? Kerjasama, menghargai orang lain. Yang punya blimbing kita minta dulu izin dulu, nggak boleh kita langsung petik kan Bu. Itu belajar menghargai orang lain. Banyak nilai karakter yang di dalam situ Bu ya. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Nah ini Bu, Ibu boleh pilih. Kan ada 7 tema. Ibu boleh pilih, terserah Ibu sukanya yang mana. Boleh, dalam 1 semester ada 2 tema yang boleh Ibu pilih. Ibu mau ambilnya selesainya 3 minggu, 4 minggu, terserah. Oh kurang, tambahin lagi, boleh. Yang penting materi esensial tadi selesai dalam 6 bulan Bu ya, dengan pembelajaran berbasis proyek, bukan? Terus fleksibel itu bebas Bu ya. Kita belajarnya enjoy sama anak-anak Bu. Kita nggak harus materi kita selesai dalam 1 hari 2 hari, enggak Bu ya. Nah waktunya fleksibel. Nah struktur kurikulum Merdeka sama seperti kemarin Bu. Ada asesmen, ada alokasi waktu, ada program intrakurikuler. Apa Bu? Intrakurikuler itu? Ayo dong Bu, mikir dong. Ayo kita berpikir sekarang. Ayo.
pembelajaran yang memuat tentang ya di dalam kelas, interakuler itu di dalam kelas. Pembelajaran tadi misalnya proyek, proyek itu di kokuler. Kalau interakurikuler itu misalnya yang terkait dengan materi, literasi, numerasi, seni, bahasa, itu interakurikuler. Ya, Bu. Terus perangkat ajar. Perangkat ajar itu kalau dulu RPPM, RPPH. Sekarang namanya modul ajar. Nah, perangkat ajar ini nanti ada peta konsep, Bu ya. Sebelum kita membuat modul ajar ada peta konsep. Terus model apa yang mau kita pakai? Ya Bu, terus ada modul ajarnya. Itu masuk dalam perangkat ajar. Terus proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dimasukkan. Masukkan dalam modul ajar nanti. Bu ya. Selanjutnya kekhasan lembaga. Nah, pemerintah maunya kalau bisa, misalnya gini. Dalam satu kecamatan Santalera Bayu ada 23 lembaga kita punya. 23 lembaga. Nah, pemerintah maunya masing-masing punya khasnya sendiri. Bu ya, terserah Ibu mau apa. Misalnya kemarin yang udah jadi. Misalnya ya, kalau misalnya TK di Banda Aceh Cut Nyakdin. Cut Mutia ya. Iya, kalau nggak salah. Nah, jadi ciri khas mereka menekankan ciri khasnya tentang Cut Mutianya itu. Jadi setiap tahun itu jadi dasar mereka di TK mereka. Mereka pajang di sekolahnya itu Cut Mutia, rumahnya Cut Mutia, barang dia waktu dia perang dia pakai apa, pakaiannya apa. Nah, terus udah gitu pokoknya yang terkait dengan Cut Mutia. Itu ciri khas sekolah mereka. Ya, Bu ya. Nah, pembelajarannya juga seperti itu, Bu ya. Misalnya matematikanya menghitung jumlah senjata yang dia pakai berapa misalnya. Atau kuda perangnya ada berapa, pokoknya terkait dengan Cut Mutia. Nah, kita masing-masing boleh. Misalnya TK Bayu, misalnya nih Bu ya, saya kemarin sempat punya ide dari tiba-tiba dari FB. Di FB ada seorang pedagang pembuat kue kekarah, ya, kue kekarah. Jadi dia upload di FB, upload di Instagram. Rupanya orang dari luar tuh penasaran apa sih kekarah itu. Nah, saya tiba-tiba punya ide, kenapa nggak kita bikin juga, ya? Kekarah ciri khas kita, misalnya gitu ya. Kayak misalnya di Bali, kue sarang burung. Iya, kue sarang burung. Nah, sebetulnya di Aceh itu banyak kan Bu. Kekarah, Impang, Asam Sunti, Pli, Pisang Sale. Ade. Kue ade itu kan udah ciri khasnya Meredu kan Bu. Nah, terus udah gitu Bika Ambon, ciri khasnya Medan. Masa kita nggak ada? Nah, terus gimana? Ya, banyak kan Bu. Ya kan Bu, banyak kan punya Aceh kan Bu. Masa kita kalah sama Takengon? Mereka gayo udah kemana-mana kopinya kan Bu. Wow, dari luar negeri. Kesukaan Andre itu. Nah, boleh dipikirkan Bu. Boleh dipikirkan. Adik saya kebetulan kan dia di Banten. Dia dokter kan Bu. Setiap dia pulang ke Aceh, kawan-kawannya pada pesannya kopi gayo. Kemudian saya tiap hari kopi gayo. Kita punya ciri khas kita apa gitu ya. Tiap hari kopi gayo. Kawan-kawannya pada pesan semua. Banyak banget. Sampai 5 kilo dia bawa kopi gayo itu terbungkus-bungkus untuk dibagikan ke kawan-kawannya. Mereka pesan. Mereka bilang kopi gayo itu enak katanya. Nah, kebetulan kita ada kurikulum Merdeka. Kita pulang dari sini boleh mikir. Sekolah kita mau buat apa ya? Nah, gitu ya. Nah, jadi makanya pemerintah misalnya di Indonesia ada 2000 sekolah. Bayangkan semana banyaknya ciri khas Indonesia. Jangan kalau misalnya kayak Bali udah terkenal tentang pariwisata segala macam. Mereka pergi ke sana semua.
Nah, Aceh kenapa nggak ada? Aceh juga harus ada. Ya Bu ya, boleh kita pikirkan mulai sekarang. Lanjut deh. Dah, ini dia lingkup capaian pembelajaran. Bentar Bu ya, saya minum dulu.